Yang terkasih, kita sering mendengar atau bahkan menganjurkan orang lain untuk berpikir positif. Karena rupanya banyak orang terlalu fokus memikirkan apa yang negatif, sehingga terjebak pada sisi gelap, pada kekurangan dan kelemahannya. Tidak berkembang dalam hal yang baik, padahal dalam dirinya ada hal positif yang apabila diberdayakan dengan sungguh akan dapat mengubah hidupnya secara mendasar. Willie Nelson, seorang musisi Amerika, pernah berkata, "Begitu kamu mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif, kamu akan mendapatkan hasil yang positif." Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus terhadap Matius, seorang pemungut cukai yang dianggap pengkhianat bangsa dan orang bejat yang tak layak masuk rumah ibadat. Cap negatif pada dirinya itu diamini oleh Matius sendiri. Maka ia mengasingkan diri dari orang-orang Yahudi dan terus berpraktik sebagai antek-antek penjajah dengan menarik pajak, bahkan dianggap menagih lebih dari apa yang wajib dibayarkan oleh rakyat demi keuntungan sendiri. Tak satu orang Yahudi pun yang punya pikiran positif pada seorang pemungut cukai. Maka mereka pada umumnya berteman hanya dengan sesama pemungut cukai dan orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang dianggap berdosa. Ternyata ada satu orang, yaitu Yesus, yang berpikiran positif pada Matius. Ia memanggil Matius menjadi muridnya hanya dengan satu kalimat singkat dan padat, "Ikutlah aku." Matius segera beranjak mengikuti Yesus tanpa tanya, tanpa protes. Bukankah hal ini adalah hal yang positif dari Matius yang dengan rendah hati dan terbuka pada Yesus yang dikenal sebagai guru bijaksana yang punya kuasa penyembuhan? Lebih dari itu, Matius ternyata seorang yang rela meninggalkan segalanya termasuk mata pencaharian dan statusnya yang dianggap lebih tinggi daripada masyarakat Yahudi karena mendapat fasilitas istimewa dari pemerintah Romawi. Kita ingat peristiwa ketika seorang pemuda yang datang kepada Yesus, "Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh kerajaan Allah?" Yesus berkata, "Pergilah, jualah segala milikmu," dan ia pergi dengan sedih karena tidak mau melepaskannya. Matius begitu dikatakan, "Ikutlah aku," langsung pergi beranjak meninggalkan segalanya. Dan diketahui sejak saat itu ia tidak pernah lagi menjadi seorang pemungut cukai tetapi menjadi pengikut Yesus. Ia sanggup dan mau meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Perubahan diri yang mencolok dan pertobatan hidup yang mendalam terjadi karena Yesus fokus pada apa yang positif dalam diri Matius dan memberdayakan yang positif itu tidak terjebak pada apa yang negatif yang menjadi omongan orang dan hal-hal gelap yang ada dalam diri Matius. Sebagai pemungut cukai, Matius diyakini sebagai seorang yang teliti menghitung, tekun mencatat, dan rajin menyimpan dokumen untuk laporan. Yesus memanggil Matius dan memanfaatkan kelebihan itu karena Yesus membutuhkan Matius yang kelak akan menuliskan kisah kasih Allah dalam diri Yesus sebagai pemenuhan perjanjian lama dalam Injil Matius. Saudara-saudari yang terkasih, tak jarang kita berlaku seperti kebanyakan orang yang berpikiran negatif terhadap sesama, bahkan terhadap diri sendiri, seperti Matius yang mengamini cap negatif terhadapnya dan hidup secara negatif pula. Padahal dalam diri setiap orang ada hal positif. Sebejat-bejatnya orang ada hal positifnya. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikannya. Segelap-gelapnya orang ada sisi terangnya. Apabila dalam diri orang yang tidak jahat, apalagi kalau dalam diri orang yang tidak jahat dan tak bejat, tentu ada banyak hal positif yang bisa diberdayakan hingga mengubahnya menjadi lebih baik lagi. Ingatlah bagaimana Allah menciptakan kita sangat baik adanya.
bahkan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Marilah kita fokus pada apa yang positif, baik pada orang lain maupun pada diri sendiri, hingga kita bisa dengan rendah hati seperti Matius, mau menerima panggilan Yesus untuk hidup lebih baik dan beranjak pergi, bangun dari akar dosa, dari sumber masalah yang menyebabkan orang itu terasing dan jauh dari Allah, yang menyebabkan hidupnya terjebak dan terjerembab dalam dosa. Yesus juga menghampiri kita dan mau fokus pada apa yang positif dalam diri kita. Semua orang berdosa, karena itulah Yesus datang. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi orang berdosa. Siapakah yang benar? Tak ada seorang pun yang benar. Tapi Yesus fokus pada apa yang positif dalam diri kita dan mau memberdayakan kita serta memanggil kita untuk terlibat dalam karya Allah sesuai dengan hal-hal positif yang ada dalam diri kita. Sebagaimana ia mengubah Matius, pemungut cukai, menjadi Matius, murid Yesus, sang penginjil yang menulis Injil Matius.